mungkin yang di belakang layar punya isu yang sama juga, sesama yang di belakang layar, yang maksudnya yang bukan pekerjaannya seperti kita ini ya, tapi different scale aja gitu. Iya, atau different situation, tapi aku rasa ya mungkin concernnya kurang lebih sama. Namanya juga gitu. sama-sama perempuan, Iya kan? Hot girl problem kali. Ramai banget. How are you girls? Good, how are you? Very good. Alhamdulillah very good juga. I'm great. Kita juga sempat trip juga kan bareng waktu itu ke Bali. Terus ada Cianas juga ya. Sering loh kalian ya. Yang YSL ke Bali. Bali, waktu ya. itu. Oh, iya. Benar. Kita tuh langganan YSL. Udah sering banget aku ketemu di YSL. I feel like Kaluna tuh selalu kayak apa ya, her aura is always belong to the room, like everywhere sih, not only di YSL, like everywhere. Bener kan? Aku juga ngerasanya kayak gitu. Aku rasa Kaluna itu adalah salah satu sosok public figure yang aku bener-bener look up to her juga. Iya. Cie, jangan salting ini. Sumpah salting. Karena auranya kayaknya very positif sih. Dan Amin, confidence-nya amin, itu amin. confidence-nya itu aku ngerasa yang lebih ke arah positif, bukan yang arogan atau mendominasi yang bikin intimidated gitu. Amin. Independent tapi kayak humble tapi Iya. all together. Perjalanan panjang ya. Bener. Perjalanan panjang banget sih. To feel confident dan to feel kita own diri kita atau kita own apa yang udah kita punya itu ada proses dan cukup panjang gitu. Jadi nggak datang dalam sekejap ataupun tiba-tiba kita langsung pede, nggak juga. Bener. Tapi aku pengen nanya nih, ini kan misalkan Becca, Naura, you guys are still like in your 20s? Iya. Early 20s bisa dibilang gitu. Kalau dengar kata confident, yang pop di kepala kalian apa? Agak berat ya pertanyaannya. Sebenarnya simple Tapi kayak harus dipikirin. Kalau buat aku sih, aku suka banget the saying fake it till you make it. Karena I wasn't born with confidence. Kayak aku kayak pas kecil tuh masih pemalu banget dan lumayan timid gitu. Tapi berjalannya waktu, I fake it till I made it gitu. Iya. Jadi, Iya sih. Memang especially in this industry ya, kan kita industri yang harus tampil di depan terus, pleasuring people, terus udah gitu memenuhi ekspektasi orang selalu, apalagi penuh dengan judgment gitu. Kalau Naura sendiri? Kalau aku justru kebalikannya Becca, dulu aku percaya diri, pemalu sempat tapi percaya diri. Tapi karena dari kecil udah di industri, terus udah nerima banyak banget komen, sempat jadi kayak aduh kok mau pede aja susah banget. Sampai akhirnya there are moments in my life sama fase di hidup aku yang akhirnya aku udah bisa menerima diri aku apa adanya dan itu yang bikin aku pede. Jadi I think accepting myself. Dan itu ada momennya. Ada. Apa tuh turning point-nya? Pas aku sadar kalau ternyata aku tuh nggak pede tuh mostly karena orang lain dan karena laki-laki. Terus aku kayak no, nggak boleh. Gitu. Ini nanti kita kulik lagi. Karena ini topiknya juga seru banget menurut aku. Karena menurutku kayaknya di luar sana juga pasti banyak banget yang relate sama itu ya. Benar. Kadang aku juga ngerasa sebagai perempuan, di satu hari aku ngerasa oke, aku cukup untuk diri aku sendiri. Tapi kadang ketika kita punya pasangan, terus kita tahu pasangan kita mungkin ada ekspektasi apa atau selera seperti apa, kita juga jadi ngerasa apakah kita bisa nge-fulfill itu, atau kayak apakah sebenarnya kita harus memfulfill itu. padahal nggak harus ya. Padahal apakah harus apa enggak gitu kadang kan. Tapi kayak self esteemnya mungkin jadi kayak terpengaruh dari Lingkungannya. dari itu juga kali ya. Gitu. Kalau aku sih sebenarnya confidence itu kayak secure with what you have, with your own self. Terus kita nggak usah kayak comparing with others juga. Itu susah Just sih be tapi. yourself aja sih. Nggak segampang ngomong ya. Iya benar. Tapi kan dengan kayak gitu kita jadi confidence-nya itu akan timbul dengan sendirinya kan biasanya. Biasanya dengan pengalaman ya. Iya. Dengan pengalaman, dengan berbagai macam peristiwa. Betul. Kejadian. Bener Gitu. Akhirnya kita jadi kayak, you know what? I don't care about what people think dan omongin tentang kita. Nggak berhenti juga dunia ini berputar ternyata ya.
gitu loh. Jadi itu mungkin turning point buat aku kalau ditanya confident tuh dari mana sih tiba-tiba munculnya. Tapi nggak gampang kan Nggak. untuk ke situ. Enggak. A lot of banyak strugglingnya juga, banyak air matanya juga. Banyak orang yang lihat karena di depan layar aja, di depan kamera, oh dia cantik, oh dia selalu confident, oh dia owning ini. Tapi behind the lens, sometimes we do breakdowns juga We're gitu. human kan, Gitu kayak, wajar sih. jadi nggak ada yang bedanya dengan yang komen sama yang dikomentari, sama-sama manusia dan sama-sama punya rasa, punya hati. Bedanya mungkin knowledge aja kali ya. I think di saat kita sudah bisa berpikir bahwa oh dia mencoba breaks our confidence itu karena dia nggak ada di posisi kita. Aku tuh selalu berpikirnya gitu karena aku dulu tuh sering banget mendapatkan comments, judging dari orang gitu. Terus aku tuh kayak mikir gitu, gimana kalau itu terjadi sama mereka? Apakah yang mereka rasakan? Karena aku merasa sedih. Jadi aku selalu trying to put their shoes in my shoes and my shoes in their shoes. Tapi itu di dalam kepalaku juga gitu. Dan aku jadi kayak kasihan ya dia ngomong ini tuh mungkin there's something happen. Jadi ada empatinya yang ngerti banget lagi. Kita juga merasakan itu ngerti, lagi ya. ngerti. Iya. Gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada komen kayak judging atau orang sebelah gitu. Projecting ya. Iya, jadi benar gitu. Jadi aku suka kayak instead of balik membenci mereka, jadinya malah trying to dive into their minds gitu. Jadi kayak kita lebih punya rasa empati. Akhirnya jadi kayak nggak terpengaruh. Pada saat kita udah nggak terpengaruh, kita jadi secure gitu. Tapi pasti waktu zaman kita muda dulu susah banget kan kayak gitu. Bodoh. Iya, coba aku mau tanya ini. Gimana sih? Aku pengen tahu. Nanti kita cerita mungkin insecurity di umur 20-an berbeda nggak sama mungkin Naura sama Becca kan lagi in your 20s. Insecurities apa sih yang paling besar yang kalian punya di usia sekarang gitu? Ya mungkin nggak pernah diomongin gitu. Ayo. Kepo deh. Iya. Kalau boleh tahu sharing Nanti dong. yang 30-an kan Oh di iya. sini. Nanti ini yang ini dulu 20 dulu nih. In my 20s kayaknya banyak banget sih insecurity. Aku ngerasa kayak karena masih labil juga, belum frontal lobe-nya belum develop. Jadi kayak apapun aja dibawa insecure. Padahal sebenarnya jangan ya. Cuman kan kita kadang-kadang dengar komentar orang dikit jadi goyah. Jadi kayak apa iya ya aku kayak gitu. Apa aku doing too much, doing not enough gitu. Padahal sebenarnya harusnya ngerasa cukup, cuman karena kebanyakan orang ngomong nih, jadi kupingnya tipis gitu loh. Cepet panas ya kupingnya ya. Jadi Gak apa-apa insecure kok. sendiri. Manusiawi kok. Iya. Karena memang pengalamannya baru di situ. Jadi pengolahan emosinya tuh mungkin masih di situ gitu. Iya, belum stable ya. Iya. Which is nggak apa-apa. It's human being, it's so natural to feel that way gitu. Tapi kan yang paling penting adalah aksi apa sih yang kita lakukan. That's the most important thing gitu loh. Do we break down and cry and doing a lot of bad stuff, atau kita justru kayak you know what, I wanna prove them wrong gitu. So you fight back dengan prestasi gitu. betul Iya, gitu, iya, dengan iya, you're getting better in what you're doing. Pada saat kesempatan datang ya kamu nggak sia-siain gitu. I think that's the best revenge. Ya. That's a great advice. Iya, aku dulu kayak gitu, jadi kayak lihat saja gitu. Lihat lo ya, ntar ya. Gitu. Tapi itu manifestasi di dalam diri kita sendiri. Yeah, that's great. Kalau Naura mungkin sekarang nih, Kalau sekarang aku mirip-mirip sama Becca sih, kayaknya ekspektasi orang kan banyak. Jadi suka insecure kalau misalkan karya aku atau apa yang aku kasih ke publik tuh nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Kadang-kadang suka takut mereka ngeliat flaws aku juga dan mereka suka lupa aku juga manusia. Balik kan orang tuh sekarang kayak nggak ada boundaries kan antara publik sama kita, bener-bener nggak ada boundaries. Dan mereka kira kalau kita somebody, kita tuh harus mau denger kritik, padahal sebenarnya mereka tuh nggak ngekritik, tapi mereka menghujat. Dan hal-hal kayak gitu tuh yang sebenarnya udah nggak ada kayak nggak ada definisinya lama-lama. Benar, And they would blame it on us again, kayak ya udah ini kan social media, orang bisa komen ini, orang kan bisa komen itu, so balik ke kamu gitu. Dan kayak aku kan selalu dari kecil selalu dibilang kayak nggak memenuhi standar kecantikan kan. Jadi aku kayak insecure aja gitu. I feel you sih.
ini Anya dari tadi kayak tarik nafas terus, ada beban ya? Bukan, karena aku dengernya kayak setiap dari tadi kalian ngomong Relate ya? Aku tuh selalu ngerasa ada sisi-sisi kayak dari Naura aku ngerasa ada yang relate ke aku, dari BK ada yang relate ke aku, dari Kaluna pun juga ada yang relate ke aku dan juga dari Kak Agnes gitu. Jadi kayak mungkin kita punya apa ya? Common issue, bukan issue ya. India sama aja sih Iya, sebenarnya. sebenarnya kurang lebih sama sih ya kayaknya. Karena mungkin yang di belakang layar punya isu yang sama juga sesama yang di belakang layar. Yang maksudnya yang bukan pekerjaannya seperti kita ini ya. Tapi different scale aja gitu. Iya, atau different situation, Different tapi aku situation. rasa ya mungkin concernnya kurang lebih Sama, sama. Namanya juga gitu. sama-sama perempuan, Bener. ya kan? Hot girl problem kali. Like, Hot girl problem. kalau Ci Agnes ya, panggilnya Cici apa? Kakak. Agnes aja dong Anak. Ya kalau Agnes gimana? Like kalau tadi kan Anya juga ngerasa bahwa ternyata banyak obrolan kita tuh dirasain juga sama Anya gitu. Aku kayaknya waktu umur 20-an tuh banyak banget sih sebenarnya semua juga di-insecurein kan, pasti kayak mikir finance ya kan. Udah dari 20 udah mikirin. Terus pekerjaan belum mapan Iya, saat benar-benar. itu. Terus juga percintaan ya. Iya. Tapi kayaknya seiring berjalannya waktu kayak early 30s aku udah mulai nggak ada lagi rasa-rasa kayak gitu sih. Mungkin Apa udah yang- lebih mature juga ya. Apa yang bikin itu jadi berubah? Apakah karena berkeluarga atau ada anak gitu? Iya, atau itu memang salah satunya juga sih. Karena kan aku 26 itu aku udah punya anak ya. Terus, tapi aku kayak mikirnya, aduh kalau kita insecure terus mikirin kata-kata orang, kita mau kapan majunya nih gitu Benar, kan. benar, Jadi ya udah, life must go on ya Bener kan. sih. Kalau Luna, apa tuh? Iya, dari tadi nanya nggak jawab. Iya, I wanna hear your answer. pengen denger deh. Kalau ditanya 20-an hampir sama ya kayak kalian semua gitu. Sama lah, pada prinsipnya sama. Terutama yang tadi masalah yang kayak Anya bilang, dari justru pasangan ya. Gue jadi salah mulu, apa gue Jadi questioning yourself Questioning gitu myself, ya? Padahal gitu. harusnya nggak perlu gitu misalnya. harusnya nggak perlu dibesar-besarin Iya, misalkan. iya, Kalau iya. kita look back gitu kayak, ya Allah, cuma masalah begini. Tapi mungkin karena orang itu juga masih di umur kita. Padahal sebenarnya kalau kita udah di usia segini kayak, ya ampun nih ABG urusan begini aja jadi ribet gitu. Di understand gitu Iya, kayak. it feels big tapi in your Exactly. 20s. Kayak, Karena rasanya tuh kayak kejadian apapun yang diomongin atau kesalahan kecil jadi rasanya gede karena memang pengalamannya belum banyak. Jadi it feels like kayak wow gitu. Tapi Kaluna ngerasa nggak sih, dan kalian semua ya, aku nih ada pertanyaan, kalian ngerasa nggak sih mungkin itu adalah fase-fase yang kita harus lewatin, Iya. jadinya kita jadi orang yang begini gitu Oh sekarang. betul. Kan itu experience Bener kayak banget. yang bisa dipelajarin tuh ternyata Sangat. ya. Jadi Masa-masa pendewasaan betul. diri. Iya. Jadi apapun momen besar dan momentum besar dalam kehidupan kita gitu. Maksudnya kejadian apapun yang menurut orang lain itu, oh my God, she's this, he's like that, momentum besar. Kalau kita rangkum dan kita look back tanpa kejadian-kejadian besar itu, I don't think ada Anya di sini sebagai Anya yang duduk sekarang, Agnes duduk sekarang, Deka. it dan makes juga us gitu ya. Exactly, karena I think we are privileged to feel and to experience momentum yang besar dan ternyata masih bisa duduk di sini dengan waras. Itu lagi You know kuncinya tuh dengan waras ya, alias survive. Survive gitu. A lot of people yang dikasih tang gitu gone. Iya, kalau nggak down. Maksudnya gone itu bukan meninggal atau gimana, tapi they're just gone gitu. They're just gone to a different world gitu, dalam artian I'm sorry maksudnya kata-katanya ini tapi lebih kayak mungkin unstable, their mentalnya nggak stabil karena begitu banyak kejadian, and it's not easy to survive dengan kegilaan dunia ini, dengan informasi, dengan begitu banyak hatred, kritikan, cobaan ini itu, and you still like duduk di sini talking about this to people and then as if it's just gitu. Iya, Itu susah gitu. Wow. No, I mean, I believe sometimes you just need a big. Kamu juga, kamu jangan nangis dong. Enggak. Karena
kamu akhirnya kayak you look back, oh iya ya, selama ini I don't really Value ourselves. iya nggak It take care of shapes you sih, Exactly. going through it. It shapes you. And then you can still be here and then look pretty, Thank confident, beneran gitu. Everyone loves you. Oh, thank you. I mean, super proud of her juga gitu, dan kalian semua perempuan-perempuan hebat gitu yang bisa apa ya, go through yang mungkin yang nonton nih nggak pernah tahu di dalam balik curtain itu apa sih yang kalian rasain gitu, apa yang kalian laluin, air mata yang harus keluar dari mata ini sebanyak apa kan nggak ada yang tahu. Tapi kita duduk di sini kayak, you know what, gue pede aja gitu. Semakin kalian bertambah usia, insya Allah kalau diberi kesehatan, panjang usia, nyampe ke angka 30-an, 40-an, it's just getting a lot better. I love my 40s. Love it gitu loh. Kayak bener-bener it was scary before, kayak kita umur 20-an ngeliat, ah gila 30-an tua ya, 40-an tua. Iya lagi. Ya kan? Kayak jauh Sun nih, aku Sun nih. No, I think the same way too gitu. Kayak waktu aku 20-an gitu, gila ya ngeliat It's 40. scary, kinda. Enggak sih. Ternyata ya. Ternyata enggak. But I have another point of view, kayak beberapa orang bilang kalau misalkan aku lagi ada masalah yang lebih tua, kadang-kadang suka ngomong, kamu tuh baru umur 20 nanti 30 masalahnya lebih repot lagi, 40 lebih repot lagi. And it kind of like stuck in my head gitu loh. Apa tuh? Kalau 30-an Sebenarnya sih apa? emang Sama-sama kayak aja gitu, tapi itu ya. Heeh. Cuma Kalau- mungkin kita belum mengalaminya kan pada saat itu. iya. Aku ngeliat umur waktu itu aku 20-an, oh my god, itu long way to go, and then when I'm there, when I'm here gitu. And you look back kayak elah gitu kan ya. Oh gitu ternyata. Iya. Dan ternyata kayak nggak seserem itu. Dan aku nggak ada ngerasa di kepala aku, di hati aku tuh bedanya dengan waktu aku umur 30-an dan 40-an. It's just your body aging aja. Tapi That's comforting ya. bener-bener, jadi pas ini kayak the best I have to say, it's just getting better and better. Ada masalah dikit, Ya udahlah, biarin sebel-sebel aja. dikit, kayak gitu, tapi you know what, besok hilang. Lebih legowo karena lebih dewasa kali ya? Atau gimana? Karena udah tahu, oh ternyata masalah akan terus ada, Tapi bisa lewatin bisa terus. lewat, asalkan selalu dihadepin. Iya. Masalah sih pasti ada aja terus ya. Cuman mungkin makin bertambahnya umur, beda cara handle-nya. Nggak sepanikan pas early 20s tuh, Betul. panikan banget. Dan berasa kayaknya dunia ini mau berakhir deh Iya, besok gitu. Aku ngerti banget lagi kayak gitu. Ya overthinking, Udah stres, makin overthinking. stres Iya, gitu makin jadinya. stres. Ya, karena mungkin di 20-an juga kalau aku ngerasa I don't have my life together now, aku ngerasa bingung. Kayak Oh, sedangkan teman-teman aku yang di sini itu gimana? Kayak overthinking yang sebenarnya nggak penting sih. Nah itu kalau kita udah 40 gitu, kita udah kayak Udah settle stop ya. comparing ourselves to others. iya, kita Lebih kayak fokus ke diri kita Iya. sendiri gitu. Lebih mikirin cara improve gitu ya. iya Karuna gitu. ya. Kalau Agnes, aku penasaran ngelihat kamu di sosmed sama di sini tuh kayaknya it's like 180 derajat berbeda. Yang asli yang mana? Yang asli yang mana? Ini aku boleh tanya temen aku nggak? Soalnya ini gimmick, aku nanti ketahuan nih. Kalau friend ya. One of friend. Ya sebenarnya sih gini-gini juga sih ya. Tapi Jadi aku ngerasa sama. hampir sama. Tapi aku ngerasa tuh kayak sekarang kan aku mom juga ya. Iya. Jadi mom itu harus multi talented nggak sih? Iya. Harus bisa ini, bisa itu gitu. Iya. Bahkan pas saat COVID aku tuh jadi tukang potong rambut anak-anak loh. Seru banget. Karena kan Mirip-mirip nggak nggak? agak miring-miring dikit sih. Tapi jadi aku tuh pengen enjoy juga masa-masa kayak aku sebagai mom gitu sama anak-anak waktu masih kecil. Tapi di samping itu aku pengen juga aktif di sosial media kan Oke. diri aku sendiri gitu ya. Benar. Ya jadinya ya gitu deh, aku meluapkan emosi aku tuh di sosial media. Jadi begitu. emang aslinya orangnya seperti itu. Aslinya emang Emang agak seperti sebocor itu itu. ya. Aku mencoba untuk menjadi diri aku sendiri di sosial media gitu. Jadi aku nggak usah fake gitu loh. Kadang kan kalau misal terlalu fake begitu keluar, dia aslinya kok nggak kayak begini ya gitu kan. Jadi kita harus pura-pura terus gitu. Iya. Bahkan aku kadang suka enjoy waktu di rumah, leha-leha aja sama teman, sama anak-anak kayak gitu kan. Atau mungkin ke mall tanpa make up, aku bodo amat gitu. Bisa. Bisa, tapi kadang pakai topi atau kacamata gitu ya. Tapi tuh sekarang aku tuh merasanya kayak kalau ada waktu kosong di rumah, bisa enjoy sama anak-anak, cuman nonton aja gitu ya.
aku kayak merasa privilege banget, kayak luxury yang susah untuk didapat Iya. di saat-saat kayak sekarang ini gitu loh. Hari gini tuh susah untuk bisa di rumah ya. Aku Bener. juga ngerti sih, kayak if you have your time to be at home, terus udah gitu bersama keluarga gitu, it's like really ini ya, precious banget ya. Iya benar. Kalau kalian tuh yang 20-an gitu yang masih seneng keluar-keluar gitu, kalau ngerasain yang kayak kita di rumah gitu gimana? Apalagi senang main. Apa lebih seneng main bener? Aku kayaknya kalau di umur sekarang tuh kalau kelamaan di rumah aku bingung deh. Karena kan kebiasaan kayak hektik gitu, jadi kalau di rumah kelamaan dan nggak ngapa-ngapain kayak, duh ngapain ya? Ngapain ya? Aku nggak ngapa-ngapain sih gitu. Stres dikit. Kalau aku lebih senang di rumah. Oh, Karena aku keluar cuma buat kerja doang. oh gitu. Dan keluar tuh bisa cuma sama temennya itu lagi kita teman-teman sekolah atau enggak ya udah geng aku sendiri gitu. Aku tuh jarang yang Hangout. sama temen karena ya udah yuk karena buat basa-basi doang gitu. Karena menurut aku Capek ya? aku tuh agak capek gitu loh. Kamu extrovert, introvert Intro ya. I don't know, ever since I'm 20, aku kan baru 20. Jadi aku baru masuk Baru banget nih 20. Baru 20. Jadi aku tiba-tiba berubah gitu, lebih seneng di my own bubble. Karena pas umur 11-11an aku berusaha untuk berteman dengan banyak orang. Terus Dan ada agak kekecewaan people ya? pleaser. Iya, terus agak kecewa. Ternyata banyak banget aku percaya sama mereka, tapi mereka tuh ngerusak kepercayaan aku. And ever since then, aku jadi sangat nutup diri, Hati-hati ya. hati-hati. Terus aku lebih senang di rumah, journaling, nonton sendiri gitu. Berarti emang pada beda-beda ya Kak Iya, ya? iya. Ada yang begini, ada yang begitu sesuai personality aja ya? Iya Nah benar-benar. kalau aku mungkin di sini merepresentasikan di tengah-tengahnya berarti ya. Ada extro dan intro gitu ya? Kan aku sekarang kan 30 nih umurnya. Nah aku tuh juga dulu ngerasain sama juga nih kayak Beka. Oh, iya? Iya di early 20s aku itu aku sering ngerasa kayak kalau misalnya cuma di rumah doang nih seharian, gabut, bosen, gak bisa nih kayak gini. Gue harus keluar nih, minimal gue makan di luar, nyari temen, ngopi atau apa, kayak ngapain. Kayak gak tenang gitu Oh, oke, kalau oke. misalnya sendirian di rumah. Tapi aku tuh sekarang ngerasa lebih menemukan peace aku ketika aku bisa ngabisin waktu sendiri di rumah, karena ternyata sekarang itu enjoyable buat aku. Mungkin juga ada faktor Naura rasain juga tuh tadi gitu. Oke. Kayak ternyata pas aku rasain ketika aku frekuensinya lebih banyak di luar tapi tidak bisa menemukan quality Oke. atau misalnya obrolannya juga bikin aku draining mungkin karena nggak terlalu deket tapi karena dipaksain keluar terus mau nggak mau jadi interaksi tapi sebenarnya juga mungkin Basa-basi. basa-basi makin kesini makin berasa aduh capek mendingan aku di rumah aja deh, jadinya ngerasain lebih confidence along the way ketika aku banyak ngabisin waktu sendiri dengan cara mendisiplinkan diri, misalnya kayak oke gue sendiri tapi mau latihan golf, terus dari aku nggak bisa sampai bisa, lama-lama di situ confidence aku ke-build daripada aku harus hangout keluar ketemu orang-orang banyak yang aku kira dulunya itu bisa menambah teman, menambah koneksi atau menambah confidence, tapi ternyata kalau sendiri dan disiplin sama apa yang kita ada set goalsnya gitu, jadi lebih ke fulfill aja gitu rasanya, punya inner peace dan lain-lain gitu. Oh interesting ya. Jadi kamu justru mengimprove diri kamu, skill kamu kalau lagi nggak surrounding orang-orang gitu. Jadi you know what, I pull back tapi I want to keep up my skills atau gitu, apapun itu, ya. iya, karena kayak sekarang rasanya di umur 30 ini ya, mungkin di 29 ke 30 aku ngerasa kalau aku nggak spend time untuk grow, misalnya untuk memaintain badan dengan olahraga atau belajar hal-hal baru dari skill-skill kayak misalnya les nyanyi, les golf, apa, itu aku kayak ngerasanya tuh kayak ada yang kurang nih, ternyata aku terasa ke-fulfill kalau aku belajar terus sesuatu yang baru. Dan itu yang menambahkan confidence aku di dalam diri aku. Mungkin juga haus ambisi dengan ingin sukses kali ya Kak. Bagus dong. Kan juga kan semakin kesini kan juga kita kan juga ada beberapa project misalnya bisnis bareng apa gitu ya. Nah aku tuh ngerasa kayak ya jadi di tengah nih kalau Kakak bilang tadi di umur sekitar 40-an 30-an ke atas itu lebih concernnya ke financial dan lain-lain. Aku juga concernnya ada di situ tapi di percintaan juga ada gitu. Jadi kayak
ini lagi di Somewhere umur in yang kayak between lah ya. gue galauin semuanya nih, financial gue, Iya lagi, aku masa ngerti, depan aku gue, ngerti. pasangan gue, semuanya Ngerti. gitu. Karena mungkin kayaknya society menganggap umur 30-an tuh harus udah punya pasangan yang serius misalkan. Iya. Kayak harus ada arah yang lebih ke sana gitu. Padahal nggak harus loh. Iya ya. Enggak. Tapi jadi pressure gitu loh Kak, kadang. Karena aku kayak ngerasa misalnya di umur segini, rasanya itu adalah umur penentuan aku untuk memilih jalan mau yang mana nih. Misalnya Nggak harus memilih pasangan. Nah aku, kasih aku pencerahan dong. Ya, gini, itu normal banget. Aku juga waktu 30-an tuh gitu. Oh, ini pacar, misalkan aku lagi pacaran tuh di umur 30-an. Oh, ini adalah calon suami aku. Ternyata kandas gitu kan. Itu mulai kayak oke, ya udah berarti emang it's not for me gitu. Tapi ternyata dengan kita let go dan kita nggak fokusnya di situ, you know what? I need to improve myself, I need to be better, I need to, just be happy with myself. Kita akan attract orang yang sama energinya gitu. Once udah ketemu, akhirnya you have the same value, terus yuk, ya udah nikah gitu. Jadi nggak, menurut aku ya, nggak ada timeline untuk seorang perempuan menentukan pasangan hidup sih, menurut aku ya. Nggak ada timeline, atau kalau di produk itu kadaluarsa gitu kayaknya, I don't think it's a right term. Oh, perempuan tuh harus nikah di umur mid-20s atau early 30s gitu. Kalau nggak ketemu, ya ngapain maksain diri hanya karena orang berpikir, oh normalnya perempuan harus menikah di usia segini. Takutnya Gitu. malah settle ya, terus malah dapet jodoh yang nggak cocok. Iya, itu Betul. dia juga yang aku takut. Karena kalian berpikir kayak, aduh kalau gua nggak sama dia, gua nggak akan pernah nikah lagi nih gitu. Walaupun ada Serem banget. Karena rasanya kayak Iya. dikejar deadline gitu loh, ngerti Exactly. nggak sih? Belum lagi pressure dari selain keluarga, mungkin juga netizen kayak Netizen sih kemana parah aja, ya. kok belum. Jadi kayak lebih dari eksternalnya sih, tapi ternyata yang penting emang internal kita sendiri ya Kak. Ya? bener banget. Padahal dalam hidup itu nggak semua tentang laki ya. Exactly. Gitu. Banget. Jadi kita, ya kan kita yang punya kehidupan ya. Kita tahu hidup kita, goals kita tuh apa. Kalau ada ketemu orang yang bisa saling membantu untuk mewujudkan goals masing-masing, kalau bisa berjalan di yang lebih serius ya jalan. Tapi kalau orang ini menghalangi goals satu sama lain, I think they're not meant for each other gitu loh. Ya namanya manusia punya keinginan, punya cita-cita, harus ketemu sama orang yang juga support itu gitu. Apalagi if you're building a legacy, terus kayak nggak boleh, kan sedih ya. Iya, sedih sih. Tapi in the end kadang-kadang orang harus memilih antara cinta dan karir ya. Ya ini kan kita udah ngebahas dari tadi cinta, karir, semuanya ya nih. Ini kan kalian semua nih cantik-cantik banget nih ya. Luar biasa gitu ya. Ada nggak sih kalian tuh suka saat insecure sama penampilan gitu? Dulu sih pernah ada masanya ya, dimana kayak dulu tuh aku ngerasa definisi beauty atau definisi cantik aku tuh dulu rasanya tuh sempit banget gitu. Tapi sekarang aku ngerasanya kayak ternyata cantik itu bukan hanya penampilannya aja lagi gitu. Kayak sekarang aku ngerasa ternyata cantik itu juga bisa lahir dari energi yang perempuan ini keluarin gitu. Setuju banget. Rasanya apa sih misalnya ada di dekat perempuan ini? Karena percuma ya misalnya kita ketemu orang cantik, tapi kok kayaknya energinya mungkin agak kurang enak atau mungkin agak intimidatif dan sombong gitu. Tapi kayak aku ngerasa misalnya ketemu orang ya mungkin tidak yang terlalu sangat sempurna cantik, tapi Kok dia jadi menyenangkan. kayak punya kecantikannya Iya, sendiri, kayak ada inner beauty yang bisa aku tangkep kalau energi dia tuh positif gitu Banget, loh, kayak banget. perempuan yang apa ya, saling suportif sama perempuan lain gitu. Jadi aku sekarang lihat cewek yang kayak gitu kayak oh my god, ini keren banget, cantik banget gitu. Kalau aku mungkin physically ya, dari lumayan muda di depan kamera tuh kadang-kadang orang punya certain expectations, ada kayak a certain box yang kita harus cantik itu segini. Tapi growing up terus learning makeup and learning what I like, aku jadi punya standar sendiri sih. Itu menyenangkan buat aku untuk gak usah dengerin orang. Aku suka kayak gini ya udah, yang penting aku happy. Ya kalau aku sih berpikir Naura sama Beka aja beda ya.
Agnes sama Anya juga beda, sama aku pun kita semua berbeda ya. Aku nggak mau terpaku pada satu tren atau standar kecantikan tertentu. Apalagi kan kita punya kulit berbeda-beda, ras juga berbeda-beda, dan it's something yang given gitu loh. So we have to love ourselves gitu. Dan aku ngerasa generasi aku atau generasi sekarang tuh lebih vokal soal self acceptance, Betul. I agree. right? Although kayak sebenarnya pressure-nya tuh lebih gampang didapetin juga, cuman I'm really happy that my generation were very vocal about it. Kayak kita tuh pede untuk menghadapi self acceptance dan kita mau ngebantu perempuan-perempuan lain. Nah, oke, aku punya pertanyaan nih girls buat kalian. Sebenarnya kapan sih kalian itu ngerasa ada momen kayak oke, this is me, aku terima diriku and it's okay. Kalian semua pasti udah mencapai momen itu atau belum? Kalau aku sih udah lama ya, mungkin kayak akhir usia 20 tahunan, aku kayak merasa this is me dan aku tuh nggak mau comparing sama others and it's okay gitu loh untuk berbeda. I just love being myself aja. Kalau dari sisi aku tuh semakin bertambah usia justru aku ngerasa semakin nyaman sama diri sendiri, tampil natural, gaya kasual tetap pede, apalagi aku tiap hari udah syuting, udah glam. Ada momen yang kayak, you know what? Aku tuh pengen casual aja, boleh nggak sih keluar rumah tuh cuma pakai makeup tipis, cuma misalkan moisturizer, sunscreen, concealer dan tipis aja, lipstick atau bahkan cuma moisturizer, sunscreen, lipstickan doang gitu. Nah, kalau Agnes gimana yang kemarin habis syuting the new YSL? Iya, aku juga sama, sukanya yang nude-nude aja kayak gitu. Apalagi kan kalau misalnya hari-hari itu aku lebih suka makeup yang natural gitu ya. Tapi kalau yang bold itu biasa kalau party atau lagi show aja. Jadi, tapi untuk party atau show nude juga keren nggak sih? Tergantung occasion Iya, lah ya, tergantung occasion. tergantung kebutuhan kira-kira temanya nih apa nih. Gitu. Tapi nude tuh selalu On point on lah, point. selalu. Iya. Kalau aku juga suka banget nude karena aku kan biasanya kalau makeup fokusnya di mata. Jadi kalau menurut aku nude itu udah nge-comfort all the makeup karena biasanya kalau salah warna lipstick tuh bisa ngubah-rubah. Iya, ngerubah bentuk mata dan lain-lain gitu. Jadi gitu sih. Nah, kalau Kak Luna nih aku juga mau nanya nih. Tanyanya ke Kak Luna terus nih. Kak Luna gimana sih dari dulu nih ya rasanya jadi muse brand ternama? Waduh. Bagaimana Kak rasanya Kak? Pastinya I'm very honored gitu, dan aku ngerasa bangga, aku ngerasa sesuatu yang nggak pernah terbayangkan di pikiran aku tuh bisa jadi muse ataupun BA ataupun apapun itulah gitu. Muse-nya YSL kan? Kemarin di event itu aku lihat loh tiba-tiba videonya Kak Luna tuh kan yang dinner kan. Iya, yang itu kayak wow keren banget Luna Maya. Ya pastinya happy, I'm super happy, I'm very honored lah ya, dipercaya. Tapi it comes with tanggung jawab yang besar ya. Itu sih, kita tanggung jawab yang besar dan kepercayaan itu selalu aku nggak mau sia-siain gitu loh. Mungkin itu ya salah satu yang membuat seseorang tuh panjang kali ya, kerja keras gitu, dan siapapun itu percaya dengan kemampuan kita gitu. Jadi ya kita harus semaksimal mungkin ya kasih 100 bahkan 1000% lah. Aku seneng banget bisa ngedenger advice dari kakak-kakak semua. Karena aku sebagai yang paling muda di sini, aku pasti I look up to every one of you. Oh, thank Especially you. Kak Luna kan Thank you so your much. career has been like forever I can say. Iya. Right? Dari Nggak dulu, tahu Kak Luna Maya, dan menurut aku memulai itu lebih mudah daripada bertahan. Setuju Jadi banget. menurut aku senang banget Kak Luna dan semua yang ada di sini bisa menerima aku dan BK juga pastinya yang dari generasi lebih muda untuk ngobrol sama kita. Karena kan kita selalu pengen look up kan. Tapi nggak semua orang yang ada di generasi di atas kita tuh mau terbuka untuk menerima kita gitu. Jadi Ternyata. Oke. Aduh. iya. Kamu Jadi inilah you're doing amazing. thank you. Nah, Both of you. Iya, she's doing amazing. Iya. Kalian inilah generasi penerus, nanti kan udah nggak ada kita ya kalian. Aku masih ada hanya. Aku juga masih ada. Aku yang udah. Aduh. Aku mau nanya, gimana sih caranya kalau misalkan nanti someday aku yang masih bertumbuh ngerasa nggak pede dan melewati fase baru lagi di kehidupan dan mungkin aku clueless
walaupun kita tadi udah ngobrol, gimana caranya ngebalikin kepercayaan diri kita lagi. Kalau aku sih ada caranya sendiri gini ya kadang. Aku tuh akhir-akhir ini lagi practicing grateful. Karena kadang aku ngerasa misalnya di hari ini aku lagi ngerasa nggak oke, mungkin ada something, faktor eksternal ataupun internal yang membuat kita tuh kadang confidence-nya jadi down, otomatis kalau confidence down juga antar performa kerjanya juga jadi nggak maksimal. Terus aku rasa dengan aku practicing gratitude itu, aku jadi kayak kadang ya suka ngeliat camera roll handphone, ini contoh kecil aja ya, cara kecil, atau misalnya kayak ngeliat IG aku sendiri gitu kadang, aku nginget lagi, aku ini siapa sih gitu. Terus kayak kalau aku sekarang ngerasa sedih, tapi kemarin-kemarin yang aku lakuin ini cukup loh sebenarnya. That's really amazing. Gitu loh, jadi kayak somehow aku ngingetin diriku lagi sendiri sama mungkin karya-karyaku juga yang udah aku buat, atau juga aku kadang berterima kasih sama Tuhan, sama segala pelajarannya dan siapapun orang yang dikirim Tuhan ke hidup aku untuk kayak menguatkan aku dan ngingetin lagi kayak ayo Anya bisa gitu. Kadang di satu hari juga ada momennya mungkin aku harus kerja atau apa yang lagi nggak mood, lagi nggak pede, lagi nggak apa. Tapi aku rasa ketika itu kita lewatin dengan paksa, terus lagi males-malesnya tapi kayak oke, enjoy. Itu tuh kayak kayak fake it till you make it juga. Kayak oke, gue berangkat, gue males banget, gue mager banget, gue males. Tapi ketika kita kayak bener-bener in the moment, terus bener-bener connecting sama orang-orang yang ada di set gitu misalnya ya, energi positifnya tuh jadi masuk ke kita, terus aku ngerasa jadi kayak lebih semangat lagi. Booster ya? Iya, jadi booster lagi. Aku jadi ngerasa oke, ada tanggung jawab ini, gue jadi merasa gue useful dan oke, gue harus perform gitu. Jadi kayak berangkat gue males, pulang gue seneng. Aku sering kayak gitu, tapi aku nggak tahu kalau kalian gimana. Nah tapi kalau itu adalah salah satu cara aku gitu. Sama sih. Cuman aku mungkin karena aku di sini satu-satunya yang udah punya anak ya. Aku kalau misalnya aku lagi feeling down, aku biasa waktu sama anak-anak, aku peluk mereka, aku lihat mereka gitu kan. Mereka itu jadi energi positif buat aku banget gitu loh. Jadi ya aku jadi merasa, oh ya mesti semangat lagi nih. Ngapain nih, kita nggak boleh nih insecure karena masalah kecil doang gitu kan. Yang kita masih banyak kayak ke depannya apa gitu. Jadi aku lebih ke family time sih. Kalau confident naik turun tuh sampai sekarang masih terjadi. Jadi jangan berpikir bahwa oh udah 30-an, 40-an akan confident terus. Pasti ada up and down-nya ya Kak, Iya. ada fase-fasenya. Fase itu, tapi reaksinya mungkin nggak akan seperti di usia 20-an atau 30-an karena udah pernah melalui fase berat, jadi tahu oke, ini akan berakhir. Jadi energi itu jadi ada terus gitu. Apalagi aku takut banget sakit ya. Aku takut banget sakit. Nah itu masalah 40-an tuh. Faktor U ya. Bener, masalah baru. Kita udah Masalah kayak baru. medical check up gitu. Aduh, apalagi nih gitu. Aku ngerasa kayak in one sitting ada banyak banget wisdom dari kalian semua hari ini. Terima kasih. Hopefully you can learn from it Yeah. ya. I also learn Iya. from you guys. Karena kan kalian adalah generasi sekarang. Kalian adalah future-nya. You guys are the future gitu. So Talented and resilient exactly. in my eyes. Tapi ada nggak sih tips yang you would say not to only us, tapi kalian sendiri di masa younger you lah, with everything you know now? Kalau aku mungkin just be yourself. It's okay not to be okay, and keep on dreaming. Maybe someday you will live the life you dream of. Kalau dari aku bilang apa ke diri aku sendiri di masa dulu gitu kan ya. Aku cuma mau bilang thank you. Tetap lakukan apa yang kamu lakukan, tapi jangan patah semangat, jangan goyah karena masalah kecil ataupun besar, karena itu semua kamu bisa kok lewatin. Asal kamu selalu be present in the moment, bertanggung jawab sama apapun itu, pekerjaan kita atau masalah kita atau apapun itu. Aku percaya buat semuanya juga yang di luar sana, selama kita selalu siap untuk menghadapi apapun dengan hati yang tulus dan enjoy ngelakuinnya, itu pasti apapun akan bisa dilewatin sih. Ya, setuju. Aku akan bilang ke aku muda,
Mungkin ini lebih ini kali ya, jangan boros-boros Luna. Soalnya boros Itu biasa. penting sih. Bener-bener, karena gini sih, tapi aku mengerti kenapa Luna muda tuh boros gitu, karena pergaulan juga kali ya. Karena kita kadang-kadang dituntut in our community, society, to show kesuksesan itu dari kepemilikan. Paham banget. Ngerti lagi. nggak? Oh, menunjukkan orang sukses, rumahnya harus gede, mobilnya harus merek A, B, C, D. Tasnya harus ini, Apa? barang harus itu. Exactly. Dan waktu masih muda, itu tuh kayak, gue punya lagi duitnya, but I want to show I'm successful gitu, which is nggak salah. Tapi look back ke sini, kalau gue nggak gitu, mungkin duit gue banyak banget gitu. So yeah, I mean, more wise aja sama uang gitu kan. Mulai investasi, nabung, pegangan. Jadi memang berpikir untuk hari tua di usia kalian tuh nggak apa-apa banget. Sedangkan waktu itu aku kayak, I'm still 20, it's okay gitu. Dan umur segini dia baru ngerti gitu. Nggak ada yang penting loh ya. Nggak ada yang penting ternyata. I mean it's nice to have. Mau aku apa ya? Aku simple sih kayaknya, to take my time and apa ya, just enjoy it, you know. Karena semua pasti akan ada jalan keluarnya, nggak usah terlalu panik, santai aja gitu. Kalau kamu? Kalau aku, I think aku bakal kasih tahu my younger self kalau mimpi aku itu nggak akan pernah salah, karena aku memulai mimpi aku karena cinta dan karena keinginan, dan walaupun nanti bakal ada hard days and hard moments, rintangan dan lain-lain, itu memang harus ada. Kalau nggak kayak gitu nggak akan belajar. Tapi jangan pernah mengakhiri karir karena sesuatu, atau misalkan kayak udahlah nggak mau berkarir lagi, bukan karena cinta, bukan karena untuk ketenangan kamu, bukan karena cinta, karena you started because of love. So never stop something bukan karena love gitu, apalagi karena orang lain gitu. So keep doing. Wow, sangat-sangat insightful ya. Padahal muda-muda gini tapi udah pikirannya udah luar biasa, hebat. Thank you loh. Thank you Ngobrol-ngobrol loh seru semuanya. banget. Thank you so much. Aduh pasti udah ada agenda lagi, udah sibuk. Anya apalagi nih sibuk banget. Sibuk golf. Thank you ya buat teman-teman yang nonton, karena kita harus berakhir di sini. Sedih. Maybe kita harus bikin next chapter. Next episode. Bye. Bye. Thank you for watching.